Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dapat kembali menyampaikan materi daring. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi PPKN untuk kelas 10 bab yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, yang saya sampaikan subbab yang pertama, sistem pembagian kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Oke, langsung saja saya sampaikan materinya. Ya, ini kalian nanti saya berikan modulnya dipelajari, dan juga kalian nanti bisa memperhatikan dari tampilan slide PowerPoint yang saya sampaikan supaya kalian lebih dapat memahami materi kali ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini KD 3.3. Dan indikatornya, nanti siswa dapat menganalisis pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menyaji hasil telaah identifikasi pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan perilaku taat beragama dan toleran selama kegiatan belajaran berlangsung. Itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Oke, untuk materinya yang pertama, pengertiannya. Pengertian dari sistem pembagian kekuasaan. Ya, pasti kalian sudah pernah tahu tentang pembagian kekuasaan. Karena kita negara demokrasi, jadi antara pelaksana pemerintahan dan pembuat kebijakan itu dijalankan oleh lembaga yang berbeda, ya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Oke, kira-kira ada yang tahu apa tidak? Pembagian kekuasaan itu ada berapa macam? Oke, ya, nanti kalau belum tahu saya sampaikan pembagian kekuasaannya. Pengertiannya dulu. Ya, kekuasaan negara adalah wewenang untuk mengatur dan menjalankan sebuah pemerintahan. Jadi negara itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Ya, itu pengertiannya. Oke, selanjutnya teori pembagian kekuasaan. Ya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah negara itu ada pembagian kekuasaannya. Ya, pembagian kekuasaan ada 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, ini sudah tidak asing lagi. Ya, ini pendapatnya John Locke, ya, mengenai 3 pembagian kekuasaan itu. Legislatif yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, dan eksaminatif yaitu lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Ya, legislatif dalam hal ini yaitu DPR, mulai dari DPR RI, DPR pusat, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, serta DPD. Itu lembaga legislatif. Yang kedua, eksekutif, pemerintah. Ya, dalam hal ini meliputi presiden sampai lembaga pemerintah tingkat daerah. Itu ada gubernur, ada bupati atau wali kota, sampai tingkat desa. Itu lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah lembaga eksaminatif, yaitu lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Ya, dalam hal ini ada
Mahkamah Agung. Oke, itu menurut John Locke. Selanjutnya menurut Montesquieu, ini ada 3 macam pembagian juga, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi hampir sama, ya, pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Cuma bedanya yaitu di yang terakhir. Kalau menurut John Locke itu ada kekuasaan eksaminatif, kalau menurut Montesquieu yaitu kekuasaan yudikatif. Ya, selanjutnya tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ya, Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi konsep trias politika. Ya, jadi dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan di Indonesia itu dimodifikasi dan disesuaikan, ya, dengan keadaan situasi geopolitik yang ada di Indonesia. Adapun menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, nah ini dasarnya ini, pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama secara horizontal atau mendatar, dan secara vertikal atau bertingkat. Yang pertama secara horizontal, ya ini ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, dan ada kekuasaan eksaminatif. Ya, ini jadi secara horizontal itu mendatar berdasarkan lembaga pemerintahannya. Ya, jadi dapat dipahami ya bahwa secara horizontal itu mendatar, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi antara lembaga negara. Ya, konstitutif yaitu lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, dalam hal ini yaitu MPR. Ya, MPR itu gabungan dari DPR dan DPD, DPRD dan DPR RI dan DPD. Ini bergabung sehingga membentuk membentuk lembaga negara namanya MPR. Ini sebagai kekuasaan konstitutif. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pemerintah. Kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif, ini kekuasaan untuk, ya, kehakiman, itu untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Dan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan atau BPK dalam hal ini. Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal atau mendatar berdasarkan tingkatan lembaga pemerintahannya. Yang kedua secara vertikal atau bertingkat, berjenjang. Ya, jadi pembagian kekuasaan secara vertikal itu berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Ada pemerintahan pusat, ya, ada pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten. Nah, ini jadi dalam pembagian kekuasaan secara vertikal ini, pemerintah pusat memiliki kewenangannya sendiri, pemerintah daerah juga memiliki kewenangannya sendiri, dan pemerintah kabupaten memiliki kewenangannya sendiri. Karena di Indonesia menganut asas otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya. Tetapi ada beberapa kewenangan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh mengenai masalah keuangan. Ya, ini keuangan kewenangannya di pemerintah pusat. Pertahanan dan keamanan ini di pemerintah pusat. Nah, terus ada masalah pendidikan, ini pemerintah pusat. Nah, itu contoh-contoh dari pelaksanaan otonomi daerah. Jadi ada yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ada yang kewenangannya hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Oke, itu tentang pembagian kekuasaan. Selanjutnya landasan hukum mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia. Bentar. Oke, sebentar ya. Landasan hukumnya. Jadi ini landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, juga berdasarkan undang-undang. Yang pertama, landasan konstitutif, ya, atau landasan tentang MPR,
Ini pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan eksekutif, ini jadi landasan tentang pemerintah, pelaksanaan pemerintahan, presiden itu pasal 4 ayat 1. Landasan hukum tentang kekuasaan legislatif, ini terdapat dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan yudikatif ini pada pasal 24 ayat 2. Dan kekuasaan eksaminatif atau inspektif ini pada pasal 23 ayat 1. Nah, itu materi tentang sistem pembagian pada pemerintahan negara Indonesia, pengertiannya, terus macam-macam pembagian kekuasaan, dan dasar hukumnya. Ya, silahkan kalian pelajari materi yang sudah saya berikan ini. Untuk lebih lengkapnya tentang materi ini, nanti kalian sambil baca modul yang sudah saya berikan. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar walaupun di rumah, dan untuk berkembangnya channel YouTube SMK Musi ini, silahkan kalian kalau belum subscribe dulu, dan juga like video ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.